Mari kita bandingkan tidak hanya soal jersey-nya, tapi juga model yang mengenakan jersey tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Nah, hari ini sudah diluncurkan satu jersey baru tim nasional Indonesia dari Erspo. Ini adalah jersey kandang ya. Nah, nanti entah kapan ini akan diluncurkan jersey tandang. Nah, jersey kandang ini menurut saya jauh lebih bagus daripada jersey sebelumnya yang diluncurkan oleh Erspo, yang pada waktu itu menuai banyak sekali kritik ketidakpuasan dari para netizen. Nah, kali ini jauh lebih bagus dari itu, dan katanya karena memang biasanya kalau jersey tandang itu lebih baik ya. Nah, bayangkan kalau ini aja sudah bagus ya, maka jersey tandangnya nanti akan jauh lebih bagus dari itu. Nah, kalau kita lihat sekilas, sepertinya ini hanya warna merah polos, ada garis putihnya di sekitaran dada sampai dengan lengan. Begitu juga di bagian punggung, juga mulai dari bahu sini, leher bahu sampai ke lengan. Jadi seperti mirroring yang di depan, mirroringnya di belakang di punggung sini. Nah, awalnya memang terkesan sederhana, tapi sebenarnya kalau ini kita lihat secara lebih detail, ada warna yang terlihat lebih pekat ya, lebih tua, dan ada warna yang terlihat lebih terang. Nah, sebenarnya kalau didekati itu adalah gambar siluet. Jadi yang lebih gelap itu adalah gambar siluet, ada gambar gunung, ada gambar flora endemik Indonesia atau bunga Edelweiss ya. Terus juga ada gambar relief. Memang temanya yang diusung oleh Erspo ini adalah tentang kekuatan dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ketika warisan dari budaya, warisan dari alam Indonesia itu dituangkan ke dalam jersey timnas yang kemudian dibawa ke pentas dunia, ini kalau katanya pemilik Erspo atau pendiri Erspo-nya, itu adalah sebuah kebanggaan. Berkenaan dengan warna, satu sisi warna tersebut menunjukkan ada perbedaan kepekatan dan terang, itu adalah sebenarnya adalah gambar siluet ya. Tapi kalau dilihat memang gradasi warna semacam ini antara yang semakin pekat dan semakin terang itu menunjukkan elegansi. Sebenarnya warna-warna pekat itu kan lebih elegan kan ya, karena terkesan lebih cool, lebih dalam gitu ya, warna-warna pekat itu. Tetapi tidak seluruhnya pekat, juga ada warna merah terangnya. Nah, warna terang ini menunjukkan semangat, gairah, cheers, sesuatu yang berkobar. Itu yang di warna terangnya, tapi warna gelapnya itu menunjukkan kedalaman. Nah, kombinasi ini sangat bagus, yang seolah-olah ini hanya soal kombinasi warna. Tetapi ketika didekati ternyata itu adalah siluet-siluet dari gambar gunung, gambar Edelweiss, dan gambar relief budaya Indonesia. Nah, ini memang kalau dilihat sekilas kayak agak retro dan klasik ya. Komentar dari seorang YouTuber Malaysia juga seperti itu. Meskipun dia seolah-olah mengatakan suka dengan kostum ini, tapi yang menjadi alasan sukanya itu dia bilang bahwa ini klasik, samalah dengan baju timnas Indonesia zaman-zaman dulu, entah tahun berapa,
itu ada kesamaan, tapi saya suka. Nah, artinya sebenarnya menyatakan suka ini sekilas itu hanya soal karena ini sebuah konten dan kemudian potensial dilihat oleh masyarakat Indonesia gitu. Sehingga itu terkesan lip service mengatakan sukanya, tapi sebenarnya dia sedang mengatakan atau sedang bilang bahwa ini biasa aja seperti beberapa tahun yang lalu, dan ya saya suka yang klasik seperti ini. Tapi dia mengatakan ini biasa aja gitu katanya dia. Dan saya memahami itu karena dia lihat sekilas. Dia tidak melihat bahwa di situ ada perbedaan kepekatan warna. Jadi ada merah terang dan merah agak gelap. Itu yang dia tidak pahami. Dan yang gelap itu pun dia tidak pahami bahwa itu adalah siluet gambar. Itu harus benar-benar diamati dan didekati. Tapi kalau dari jauh ya kita cuma melihat ada gradasi perbedaan warna, dan itu pun juga menunjukkan elegansi dan semangat atau gairah. Nah, tapi untuk secara keseluruhannya kombinasi warnanya pastinya merah dan putih. Itu menunjukkan ciri khas warna bendera kita, merah dan putih. Nah, untuk gambar yang berada di dada itu adalah gambar Garuda, dan frame yang mengelilingi Garuda itu adalah gambar perisai. Itu menunjukkan perlindungan, kekokohan, benteng. Itu perisai itu. Selain tadi netizen Malaysia mengatakan bahwa ini klasik dan seperti kostum-kostum sebelumnya, mari kita bandingkan ini dengan jersey timnas Malaysia, karena memang pada waktu yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, hanya terpaut jam saja, Malaysia juga meluncurkan jersey mereka, yaitu desain dan jersey-nya ini diproduksi oleh Puma. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, tadi kan netizen Malaysia bilang bahwa ini punya kita, tim nasional Indonesia ini klasik, tapi mereka tidak menyadari bahwa ini ada motif, ada perbedaan gradasi warna. Nah, kalau dibandingkan dengan Malaysia, punya Malaysia itu kuning, polos lagi, tidak ada gradasi dan kedalaman warna, tidak ada kombinasi warna, hanya kuning aja dan kemudian dikasih logo di dadanya, yaitu logonya FAM ya. Jadi kalau sebelum kita bandingkan dengan Malaysia, kita mengamati atau sudah ada banyak komponen yang menunjukkan ada makna di masing-masing komponen tersebut. Dan komponen-komponen ini menunjukkan kekayaan kita, karena memang temanya adalah kekayaan yang diwariskan. Motif-motif komponen ini menunjukkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Nah, ketika kita bandingkan dengan jersey timnas Malaysia, bisa dimaklumi mereka sangat polos, tidak ada gradasi, tidak ada komponen warna, mereka hanya kuning polos. Ini bisa bermakna dalam yang tidak disadari oleh Malaysia, yaitu tentang kepolosan. Nah, kalau tadi kita melihat jersey timnas kita yang penuh dengan motif tentang gunung, bunga edelweiss, dan relief budaya, itu menunjukkan betapa kita itu memiliki kekayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekayaan budaya, kekayaan alam. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan jersey timnas Malaysia yang juga baru di launching, yang itu adalah polos, kuning, polos tanpa motif ini. Kemarin ada yang ngomong, ada seorang YouTuber bilang bahwa kepolosan ini menunjukkan betapa polosnya prestasi sepak bola Malaysia. Katanya artinya tidak ada prestasi di situ yang ditunjukkan di yang tercermin melalui jersinya. Tapi kalau saya sih tidak mengartikan sebagai prestasi. Kalau kita sandingkan antara jersey tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaysia, itu lebih kepada kekayaan budaya dan alam tadi. Nah, artinya ketika kita semakin ada banyak motif siluet dan gradasi warna, itu artinya semakin kaya kita, mulai dari sesuatu yang sifatnya permukaan yang membuat kita sangat bangga terhadap warisan-warisan budaya yang tampak, sampai pada warisan-warisan kedalaman pemikiran. Nah, itu ada di jersey ini.
Tapi kalau kita bandingkan dengan jersey-nya timnas Malaysia, ya kepolosannya itu menunjukkan bahwa mereka ya tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu kekayaan baik itu alam maupun budaya. Nah itu kalau kita bandingkan antara dua jersey tersebut ya. Bahkan di Malaysia itu para fans tim nasional mereka itu banyak mengecam atau menghujat jersey ini. Kemarin pada waktu jersey Olimpiade aja udah banyak dihujat gitu ya mereka itu oleh netizen mereka sendiri. Sekarang tim nasional mereka juga dihujat oleh netizen mereka sendiri. Nah itu sekilas tentang jersey tim nasional kita. Nanti coba kita lihat, katanya kalau jersey tandang itu selalu lebih bagus. Jadi kita nantikan nanti jersey tandang kita seperti apa. Nanti akan ada ulasannya lagi dari saya. Semoga nanti ada makna-makna yang bisa kita ungkap dari jersey tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.